Halo bre, kembali lagi bersama saya Hasan dan tentunya di channel Techman. Dan kali ini kita bakal ngebahas sebuah headset gaming budget lagi, yaitu dari Fanatec, yaitu Fanatec HG Octane 7.1 yang kali ini yang RGB. Emang RGB sih? Hai. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang suka top up game mobile seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Lords Mobile, dan lain-lain seperti ini, ataupun game PC seperti Valorant, Point Blank, saya ada rekomendasi tempat beli voucher game tersebut di HZ Diamond Store. Kalian bisa cek Instagram mereka di link di deskripsi. Nah, di sini di HZ Diamond Store kita bisa melihat updatean harga diamond dari Mobile Legends ataupun PUBG Mobile. Nah, di sini kita juga bisa melihat informasi terbaru dari HZ Diamond Store ini, bahwasannya di sini kita bisa membeli diamond itu di aplikasi toko. Nah, di sini juga HZ Diamond Store akan menyediakan layanan top up game, yaitu Point Blank, Valorant, CODM, dan AoV. Dan mungkin seterusnya lagi akan menambah lagi. Dan untuk testimoninya juga banyak ya. Bisa dilihat ini banyak sekali yang top up di sini, dan ada juga yang hoki. Nah, apabila kalian ingin top up game yang belum tertera di sini, kalian bisa chat nomor WhatsApp yang ada linknya ini. Kalian bisa tanyakan apakah menyediakan layanan top up game si A, game B, game C. Nah, kalian tanyakan aja. Nah, sekarang saya akan mencoba top up game Mobile Legends. Nah, pertama-tama kita klik dulu link WhatsApp ini. Nah, di sini kita akan diarahkan kepada nomor WhatsApp-nya. Nah, oke, di sini saya akan memulai percakapan untuk membeli diamond. Nah, ini si adminnya cukup cepat ya untuk membalas chat dari saya. Dan juga untuk pengisian top up-nya juga cukup cepat. Nah, bagi kalian yang ingin top up game, kalian bisa kunjungi HZ Diamond Store. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke, lanjut ke video utamanya. Let's go! Oke, dan ini adalah unitnya. Dan sebelum kita unboxing, mari kita jelajahi dulu boxnya. Di tampilan depan di sini ada biasa logo Fanatec, karena ini merek Fanatec. Dan di sini ada tampilan si headsetnya yang rupanya kayak gini. Dan tentunya di sini ada RGB, karena ini ada RGB-nya. Dan untuk selling point-nya di sini ada design for extended gaming comfort, karena ini ada desainnya untuk gaming. Dan di sini juga ada hadir Advanced 7.1 Virtual Surround Sound Engine, ya, karena untuk headset gaming itu harus 7.1 surround sound minimal, kalau bisa itu real surround. Dan di sini juga ada noise cancellation mikrofon. Jadi ini adalah mikrofon yang cukup bagus karena mikrofon ini dapat meredam noise yang ada di luar. Untuk tampilan samping gini, samping juga gini sama. Dan di sini ada keterangan soal headsetnya. Di sini ada yang tombol sini, ada tombol mic on off sama RGB control. Dan sini untuk headsetnya ini menggunakan USB, karena untuk virtual surround itu harus menggunakan USB untuk drivernya. Dan di sini juga karena kan di sini ada programmable-nya, jadi headset ini bisa disetting melalui aplikasi. Nah, aplikasinya itu dapat diinstal di sini, dapat di-download di www.fanatecworld.com. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita unboxing. Ini ada segelnya, kita buka dulu. Samping juga buka. Dan jikalau kalian ingin membeli
headset ini saya sudah sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi. Nanti tinggal kalian cek aja buat harganya, apakah harganya masih worth it ataupun udah naik ataupun udah turun. Karena ini sebenarnya tuh tahun 2019 launchingnya. Susah banget sih. Masih ada kah? Nah, oke. Isinya ini dia headsetnya. Dalam kurang rapi ya, tapi gak apa-apa lah, yang penting headsetnya kita ambil. Oh, ini di headsetnya. Awas dulu lah. Sah. Oke, ini pembungkusnya agak cacat dikit, udah sobek malah. Dan kita sampingkan dulu dan kita ambil lagi dusnya. Di dalam dusnya ini ada kartu garansi, warranty card. Kalau ada apa-apa tinggal tulis di sini lalu kirimkan untuk digaransi. Kalau misalkan ada garansinya ya. Dan di sini ada buku panduan, simple banget, cuman selembar. Dah, gitu aja. Seperti biasa kayak yang video saya yang dulu. Oke, lanjut kita ke headsetnya. Yang pertama-tama kita nilai itu dari segi ear cup ya. Ini ear cup. Ear cupnya ini over ear ya. Over ear itu jadi si ear cupnya itu menutupi seluruh bagian daun telinga. Jadi pas masuk itu telinganya ketutup semua. Nah, minusnya yaitu apabila kita menggunakannya terlalu lama itu bakal gerah, karena kalau istilah Sunda itu kakekeb lah. Ini untuk busanya cukup tebal ya, bisa dilihat. Tebal. Lumayan bagus. Ini bahannya itu leather atau kulit sintetis. Dan untuk headbandnya yang ini bisa menyesuaikan ukuran kepala. Dan di sini juga untuk penyangganya ini aluminium dibalut sama silikon tipis. Dan di sini untuk bagian bodinya ini terbuat dari plastik dan ada logo Ventecnya juga, dan tipenya yaitu HG23. Dan untuk di sini di kabelnya itu ini kabelnya bukan braided ya, ini kabel biasa, cuman ini dilapisi sama silikon yang ada tekstur, bisa dilihat gak sih? Nah, kayak ada yang glitter itu. Dan sini untuk kontrolnya. Nah, yang ini. Nah, ini kan ada yang untuk volume up dan volume down. Dan sini juga ada untuk on off mic sama untuk on off lampu RGB. Dan sini juga ada untuk percut untuk biar kabel manajemen. Dan untuk itunya sambungannya ini menggunakan USB Type A yang tipenya ini gold ya, gold, jadi bagus. Oke, sekarang kita cobain bagaimana kualitas suara dari headset Vantec Octane 7.1 HG23. Oke. Untuk pengujian kali ini saya menggunakan musik bergenre 8D dikarenakan saya ingin mendengarkan stereonya, dan hasil yang saya dengarkan menurut telinga pribadi saya ini dominan lebih ke treble, dan juga untuk bassnya itu tergolong cukup kecil dan malah kesannya itu nggak bulat gitu. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk gaming, karena ini kan headset gaming. Nah, oleh karena itu saya menggunakan game bergenre FPS seperti CSGO, dan untuk suara step ataupun suara peluru nyasar itu sangat terdengar karena fitur 7.1-nya itu sangat berfungsi. Jadi saya bisa tahu di mana arah tembakan, di mana letak step, tetapi untuk suara ledakan granat itu masih nggak terlalu real. Jadi untuk suara yang rendahnya itu kurang kedenger gitu. Jadi suara
sekeras itu suara yang dem, itu enggak bulat gitu, jadi terkesannya pecah. Tetapi jika kalian hanya ingin mendengarkan untuk musik, kalian bisa menyeting di software yang telah disediakan oleh Fantech yang ada di www.fantechworld.com. Nah, di sana kalian bisa men-setting nada tinggi ataupun nada rendahnya sesuai keinginan kalian. Nah, di sini adalah settingan dari saya yang sudah saya racik, dan ini pas untuk didengarkan musik genre apapun, baik itu lofi, mau itu yang jedak-jeduk ataupun yang slow, mellow gitu. Ini udah mantep banget. Buat treble-nya natural, bass-nya natural juga, jadi balance. Nah, jika kalian ingin mengotak-atik sendiri boleh, kalian tinggal turunkan buat roll yang ini, mau yang rendah ataupun yang tinggi, kalian bisa lah. Nah, jika kalian ingin menggunakan efek untuk seperti suara efek yang di bedroom, koridor, itu ada, itu yang di bagian bawah ada yang efek. Nah, itu kalian tinggal pilih aja. Dan terlebihnya lagi, kalian harus nyalakan EQ-nya. EQ-nya harus on, oke? Dan untuk surround 7.1-nya kalian bisa setting juga di sana. Dan di sana bisa suaranya bisa berputar ke arah kiri ataupun kanan. Dan jikalau kalian sudah menemukan settingan yang pas untuk kalian, kalian bisa save file ini. Tinggal save. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah save-an saya untuk audio settingnya. Kalian bisa save di sini. Misal ini audio setting 3. Save. Nah, udah. Dan jika misalkan ini kereset, kalian bisa load atau load. Tinggal settingan apa yang kalian inginkan, misalkan settingan 2. Open. Nah, sudah cukup praktis bukan? Dan untuk RGB-nya ini nggak hanya di kanan kirinya aja, tapi di sekeliling ear cup-nya itu ada RGB-nya, cuy. Jadi kalian saat live streaming, saat kalian pakai itu RGB-nya menyala di sini. Jadi saat kalian streaming itu lampu RGB bisa dilihat oleh penonton. Jadi gak hanya samping sini aja. Jadi ini menambahkan kesan yang elegan lah. Dan juga untuk mikrofonnya itu ini gak bisa disembunyiin ya. Tetapi di sini ada lampunya juga. Tetapi di sini gak bisa disembunyiin. Gak bisa dicopot maksudnya. Tetapi kalian bisa sembunyiinnya itu ke atasin gini aja. Jadi mikrofonnya itu nggak halangin yang di sini kalau misalkan kalian menggunakan mikrofon eksternal. Dan terlebihnya lagi, kalian jikalau pertama kali menggunakan headset ini, kalian harus was-was dulu ya. Karena saat kalian mencolok headset ini, si suara yang dihasilkan oleh speaker itu cukup keras. Jadi kalian harus men-setting dari control centernya ini, yang kontrol ini. Nah, kalian cukup kecilin suaranya. Oke, dengan kontrol ini kita bisa mengontrol untuk menaikkan volume, menurunkan volume, dan yang ini untuk menyalakan atau mematikan mikrofon. Nah, saat mikrofon mati, lampu indikator di sini juga akan mati. Kalau misalkan mikrofonnya on, di sini lampunya akan on juga. Dan untuk ini, supaya mematikan lampu RGB-nya. Nah, jika kalian ingin mendengar hasil suara dari mikrofon ini adalah sampel suaranya. Oke, dan ini adalah hasil suara dari mikrofon headset Fantech HG23 Octane 7.1. Gimana menurut kalian hasil suaranya? Bagus lah ya. Waduh. Dan untuk efek RGB-nya itu yang ada di samping ear cup, yang ini itu bisa kalian pertontonkan kepada viewer ya, waktu kalian mau lagi live streaming ataupun lagi konten. Nah, kalian pertontonkan si headset kalian dan nyalakan RGB-nya juga, biar viewer kalian itu ada yang nanya, itu headsetnya apa bang? Kok keren banget ada RGB-nya. Padahal ini headset gaming budget yang murah meriah gitu. Tetapi karena headset ini memiliki RGB,
akan menambah kesan mahal untuk headset. Oke, gitu dulu ya untuk pengetesan suara mikrofonnya. Saya mau lanjut dulu ngegame. Os! Mati kan? Ah, jancok lu. Luar kuning. Menang. Udahlah. Oke, dan untuk earcupsnya ini cukup tebal dan saat digunakan itu emang cukup nyaman bisa dipakai. Jadi untuk pemakaiannya itu neken enggak, tetapi enggak terlalu longgar juga. Nah, dan untuk headbandnya ini bisa menyesuaikan dengan bentuk kepala. Jadi gak perlu lagi di adjust, ditarik gitu, gak usah, jadi langsung pakai aja. Karena ini langsung menyesuaikan dengan kepala. Dan saat digunakan itu untuk jangka panjang, kalau menurut saya ya, itu agak berat kalau misalkan lama-lama. Dan terkadang suka agak pusing saat digunakan terlalu lama. Dan juga untuk efek RGB-nya itu saat dinyalakan akan menimbulkan kesan agak panas jikalau digunakan dengan jangka waktu yang cukup lama. Dan untuk earcupsnya ini bisa dilepas tentunya, bisa diganti. Kalau misalkan earcupsnya ini udah ada yang sobek ataupun sudah bau apek dan kalian ingin menggantinya, ini bisa dibuka, bisa diganti. Dan tentunya di official store Fantech ada yang jual, mau yang bahan leather sama seperti ini ataupun yang bahan kain. Tapi menurut saya pribadi, saya lebih suka menggunakan yang bahannya leather. Oke, untuk kesimpulannya, apakah dengan harga 270 ribuan, apakah headset ini worth it? Nah, menurut saya ini cukup worth it lah ya. Untuk desainnya ini cukup elegan. Dan tentunya no RGB, no party. Jadi RGB-nya mantap, cuy. Di sini ada, di depan juga ada. Jadi kalau misalkan live streaming bisa menampilkan efek RGB-nya. Mantap. Dan jika kalian ingin membeli headset ini, saya sudah sertakan link pembelinya di kolom deskripsi. Dan jika kalian suka dengan video ini dan gak mau ketinggalan, kalian bisa subscribe channel ini sekarang juga. Demikianlah video unboxing dan sedikit review dari headset Fantech HG23 Octane 2.1. Di sini kan Hasan, sayonara.